Bab 1591, bau darah menjijikan. Ada suara-suara diskusi di sekitar. Hati David berangsur-angsur menjadi dingin. Luka Stone, pewaris pertama keluarga Stone. Carter, yang baru saja dia bunuh belum lama ini, apakah dia mengaku sebagai pewaris kedua dari keluarga Stone? Hubungkan pesan-pesan ini bersama-sama. David tahu identitas orang di depannya. Carter yang saya bunuh bersamanya semuanya berasal dari keluarga yang sama, keluarga Stone. Ini benar-benar jalan yang sempit. Baru saja membunuh pewaris kedua dari keluarga Stone. Sudah berapa lama? Dia juga bertemu dengan pewaris pertama keluarga Stone. Dan lihat postur ini, pihak lain masih tidak ingin saya pergi. Benar saja, orang-orang dari keluarga begitu mendominasi. Memikirkan kedatangan Luka, dia menemukan dirinya secara langsung. David sedikit terkejut. Mungkinkah Carter terbunuh, dan insiden Dong Chuang terjadi, dan dia datang untuk membalas dendam untuk dirinya sendiri? Tapi pikirkan baik-baik, ini tidak mungkin. Jika keluarga Stone benar-benar tahu bahwa dia adalah pembunuh Carter, dan bahkan mengetahui lokasinya dengan jelas, tidak mungkin mengirim dua orang. Salah satunya juga merupakan pewaris pertama dari keluarga Stone. Bukankah keluarga Stone takut mereka akan membunuh Luka? Tidak peduli bagaimana dia, David juga membunuh dua tahap awal tingkat tertinggi di samping Carter. Bagaimana mungkin keluarga Stone yakin bahwa tahap akhir tingkat tertinggi akan dapat menyingkirkannya? Jelas tidak masuk akal. Jika keluarga Stone menentukan pembunuhnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan besar akan dikumpulkan untuk menekannya dengan kekuatan guntur, yang sejalan dengan gaya keluarga besar. Dia membalas Carter, itu juga menunjukkan kekuatan keluarga Stone dan menghalangi yang lain. Jadi Luka muncul di sini. Ini benar-benar hanya kebetulan. Dia tidak datang untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, David menarik napas lega. Dia tidak takut keluarga Stone akan mengetahui bahwa dia adalah pembunuh Carter. Sejak berani membunuh, David siap memusuhi keluarga Stone. Apa yang dia takutkan terungkap pada saat kritis ini. David mungkin tidak bisa mengalahkan orang tua Luka pada tahap akhir dari tingkat tertinggi. Tapi dia tidak akan takut pada pihak lain. Hanya sekali perang dimulai. Lelang hari ini, yang telah dipersiapkan sejak lama dan David sangat berharap, pasti tidak akan bisa berpartisipasi. Jika Anda tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan, Anda tidak dapat membelanjakan uang untuk mendapatkan poin Senhao. Maka kekuatan David tidak dapat ditingkatkan untuk saat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dan kemudian dia harus menghadapi pengejaran tanpa akhir dari keluarga Stone. Dengan kekuatan David saat ini di tahap tengah kelas tertinggi, bahkan dengan bantuan kekuatan mental dan pedang jahat. Menghadapi puncak tingkat tertinggi, atau bahkan orang kuat yang setengah langkah menuju alam suci, masih terlalu enggan. Bahkan jika keluarga Stone tidak keluar dari pembangkit tenaga listrik alam suci, David juga dapat melarikan diri dari benua ilahi tengah tanpa cedera. Oleh karena itu, pelelangan ini menjadi prioritas utama David. Tidak mengherankan, tunggu sampai lelang selesai. Kekuatannya telah mencapai alam suci setengah langkah. Pada saat itu, para orang suci dari keluarga Stone tidak akan bisa meninggalkan negara itu. David sepenuhnya mampu dan dapat menyapu seluruh keluarga mereka. Dan Saint Realm tidak keluar begitu saja. Selama David tidak tiba-tiba menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan orang suci di bawah. Keluarga Stone pasti tidak akan membiarkan leluhur di alam suci keluar secara langsung. Kalau tidak, itu akan menjadi sedikit keributan. Tampaknya juga keluarga Stone tidak kompeten. Kemudian David dapat melawan dan mundur, dan terus berurusan dengan keluarga Stone secara perlahan. Semakin lama penundaan, semakin baik baginya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak David. Biarkan dia tenang perlahan. Sekarang cobalah untuk tidak memiliki konflik besar dengan Luka. Temukan cara untuk pergi dulu, lalu bicarakan setelah berpartisipasi dalam pelelangan dengan aman. Tunggu hingga diskusi di sekitarnya perlahan menghilang. David Chai berkata, Tuan saya dan saya telah hidup dalam pengasingan untuk waktu yang lama, dan dibebaskan oleh orang tuanya baru-baru ini, jadi dia mungkin tidak mengenal keluarga Stone Anda. Tertutup, di mana kamu tinggal dalam pengasingan? Luka bertanya dengan rasa ingin tahu. Maaf, ini rahasia antara saya dan Tuan, tidak ada komentar. Apakah ini rahasia, atau maksudmu kamu memandang rendah keluarga Stoneku dan Luka? Terserah kamu, aku pergi, tolong minggir. Bagaimana jika saya tidak? Luka berkata dengan bercanda. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Orang-orang di keluarga besar seperti kamu, apakah kamu suka mencari masalah ketika tidak terjadi apa-apa? David juga mulai sedikit marah. Dia tidak ingin berkonflik dengan Luka. Saya khawatir itu akan mempengaruhi keikutsertaan saya dalam pelelangan nanti. Tapi dia tidak tahan orang lain mencoba untuk membuat masalah baginya. Menyerah secara membabi buta hanya akan membuat pihak lain maju terus.
Kata-kata gayung bersambut dari keduanya membuat semua pemakan melon di sekitar menunjukkan ekspresi bersemangat. Tidak ada yang berpikir itu masalah besar untuk menonton kegembiraan. Semakin besar pertengkaran, semakin baik, yang terbaik adalah bertarung dan biarkan semua orang melihat pertunjukan yang bagus. Konflik yang melibatkan keluarga Stone jelas jauh lebih menarik daripada keduanya barusan. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pada saat ini, Robert menghela nafas lega. Dia telah memuja sektenya selama bertahun-tahun, dan berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, kedua sepupu itu seharusnya sudah dewasa. Pada akhirnya, saya tidak berharap menjadi lebih sombong dari sebelumnya, kuncinya adalah saya tidak punya otak dan tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Jika bukan karena kedatangan luka, eskalasi konflik akan terganggu. Begitu dimulai, pasti akan menjadi akibat dari kerugian bersama. Kalau aku menyakiti adik perempuan juniorku, bagaimana saya akan menjelaskan kepada guru ketika saya kembali? Robert bersumpah, saya tidak akan pernah mencari kedua idiot ini lagi lain kali. Kalau tidak, mereka akan membunuh mereka cepat atau lambat. Kata-kata David juga sangat menyinggung Luka. Sebagai pewaris pertama dari keluarga Stone, kapan seorang anak nakal berani berbicara dengannya seperti ini? Terlebih lagi, ada begitu banyak orang yang menonton. Nak, kataku, kamu bisa pergi jika kamu mau, tinggalkan toples anggur di tanganmu dan kotak kayu di punggungmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak kamu tidak ingin pergi hari ini adalah benua ilahi tengah, bukan pengasinganmu di hutan purba, tidak ada yang bisa pergi dengan aman setelah menyinggungku, Luka. Ketika Luka melihat David untuk pertama kalinya, dia hanya merasa bahwa anak ini agak istimewa. Yang lain memperhatikan diri mereka sendiri. Dia makan dan minum sendiri. Tapi setelah dekat, tidak tahu kenapa, Luka merasa anak ini memancarkan aura yang membuatnya sangat jijik, dan baunya seperti darah. Itu adalah rasa jijik yang datang dari lubuk hatiku. Itu membuat Luka ingin membunuh David di tempat. Sepertinya hanya dengan cara ini rasa jijik di hatinya bisa dihilangkan. Jika bukan karena kehadiran begitu banyak orang, Luka benar-benar tidak bisa membantu tetapi membunuh David. Faktanya, ini disebabkan oleh darah garis lurus keluarga Stone di tangan David. Jika orang yang berdiri di depan David bukanlah Luka, tetapi leluhur alam bijak keluarga Stone, sekilas terlihat bahwa David telah membunuh garis lurus keluarga Stone. Ketika seseorang dalam kekuatan keluarga menerobos ke Saint Realm, darahnya akan kental. Siapapun yang membunuh darah langsung dari keluarga semacam ini akan memiliki bau darah yang samar di tubuhnya pada awalnya, dan secara bertahap akan menghilang seiring berjalannya waktu. Namun bau darah ini hanya bisa dirasakan oleh keturunan langsung dari keluarga yang sama, dan mereka pasti dekat dengan si pembunuh. Dalam kasus Saint Realm, Anda dapat merasakannya bahkan jika Anda berada sedikit lebih jauh. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat perasaannya. Baik Luka dan Carter adalah keturunan langsung dari keluarga Stone. Itu sebabnya David membunuh Carter belum lama ini, dan Luka berdiri di depan David, itu sebabnya dia merasa seperti ini. Hanya saja dia masih sangat muda dan tidak tahu kenapa. Adapun Jared di sampingnya, karena dia hanya cabang jaminan dari keluarga Stone, dia bahkan tidak bisa merasakannya sama sekali. Bab 1592, berhasil melarikan diri. David tidak tahu. Dia hampir mengungkap bahwa dia membunuh Carter. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bau darah ini. Kata-kata Luka yang sangat mendominasi juga membuat David mengerti bahwa orang ini ada di sini untuk mencari kesalahan. Bahkan jika dia mundur lagi, pihak lain tidak akan membiarkannya pergi. Adapun untuk menyerahkan pedang pemecah kejahatan dan cairan agar-agar Markisa, itu tidak mungkin. Bahkan jika David mengekspos kekuatannya dan bertarung dengan lelaki tua itu di tahap akhir kelas tertinggi, dia tidak akan menyerahkan dua hal ini. Minggir, kata David dengan suara berat. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Luka mengabaikan kata-kata David, masih berdiri di depannya, mencegahnya pergi. Waktu berlalu detik demi detik. Suasana di tempat kejadian mulai menjadi semakin tegang. Kelompok pemakan melon di sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi bersemangat. Akhirnya saatnya untuk memulai. Pada saat yang sama, saya berpikir dalam hati, "Nak, jangan pengecut, persetan dengannya. Bagaimana dengan keluarga Stone? Tidak peduli betapa hebatnya mereka, Carter, pewaris kedua, telah terbunuh, dan sekarang bahkan pembunuhnya tidak dapat ditemukan. Itu perlu untuk membunuh gengsi keluarga besar ini. Jangan sampai mereka memamerkan kekuatan mereka sepanjang hari. Apakah kamu yakin tidak akan menyingkir?" David bertanya lagi. Pada saat ini, dia sudah di ambang kehancuran. "Jadi bagaimana jika aku tidak membiarkanmu?" Luka berkata dengan santai. Dia juga tidak mengingat kata-kata David. David mengangkat kaki kanannya dan mengambil langkah ke depan. Ketika kaki kanannya mendarat di tanah, napasnya tiba-tiba melonjak. Ledakan. Aura milik tahap awal kelas tertinggi, berpusat pada David, dengan cepat menyebar ke sekitarnya.
Seluruh lantai 9 kedai itu langsung runtuh, seolah mengalami badai dahsyat. Jika bukan karena pengekangan David, dia pasti sudah tercabik-cabik. Luka hanya setengah langkah kekuatan tingkat tertinggi, dan dia menjadi sasaran David di bawah momentum yang kuat ini. Dia seperti perahu datar di laut, yang terancam ditelan oleh ombak besar kapan saja. Buk, buk, buk. Luka terpaksa mundur dengan gila-gilaan. Tidak sampai Jared bereaksi dan dengan cepat menangkapnya, dia menghentikan retretnya. Jika Jared tidak mengambil langkah tepat waktu, Luka mungkin akan terkejut dari lantai 9 oleh aura David. Adapun kekuatan tertinggi lainnya di tempat kejadian, setelah David pecah, mereka juga menunjukkan kekuatan mereka dan melindungi orang-orang di sekitar mereka. Davizen mendorong mundur Luka, tidak ada penghalang di depannya, dan dia terus melangkah maju. Setelah lantai 9 tenang, David sudah mencapai tangga. Paman Jared, tangkap dia, aku akan mencabik-cabiknya, Luka berteriak dengan marah. Saat ini, wajahnya membiru dan putih, jelas sangat marah. Dia tidak pernah memimpikannya. Seorang anak laki-laki yang terlihat muda sebenarnya sangat kuat. Aura yang baru saja meletus sebenarnya telah mencapai level tertinggi. Anda harus tahu bahwa bahkan dia, pewaris pertama keluarga Stone, hanya setengah langkah tertinggi. Meski tidak jauh dari kelas tertinggi yang sebenarnya. Tapi bagaimanapun, itu belum tiba, bukan? Dan berapa umur anak di depannya ini? Luka tidak bisa mengendalikan begitu banyak sekarang, bahkan jika ada master tingkat suci di belakang anak ini, dia akan membuat pihak lain membayar harganya. Keluarga Stone bukannya tanpa orang suci. Selain itu, keluarga Stone masih berdiri di belakang keluarga Stone. Itu adalah salah satu dari 6 kekuatan terkuat di Star Void Realm. Jared sudah bertindak ketika kata-kata Luka baru saja diucapkan. Sebagai pelindung Carter, dia telah berada di sisinya selama bertahun-tahun. Jared sangat menyadari temperamen tuan mudanya, dan setelah mengalami penghinaan yang begitu besar, dia tidak akan pernah membiarkan bocah ini pergi. Jared dengan cepat mendekati David, siap untuk menjatuhkannya dalam satu gerakan dan menyerahkannya kepada tuan muda. Di matanya, David hanyalah seorang anak kecil di awal kelas tertinggi. Bahkan jika Anda berbakat, Anda belum tumbuh dewasa. Mungkin beri dia waktu untuk tumbuh, masa depan tidak akan terbatas. Sayang sekali tidak akan ada kesempatan lagi. Mustahil untuk melarikan diri di tangan pemain tertinggi tahap akhir di tahap tertinggi. Bagaimana bisa seorang jenius yang mati dianggap jenius? David hendak turun. Jared di belakangnya hampir tiba. Anda tidak perlu melihat David untuk mengetahui bahwa orang yang menembak adalah orang tua di tahap akhir dari kelas tertinggi. Biasanya, David tidak keberatan melepaskan tangan dan kakinya, dan bertarung bagus dengan kelas tertinggi tahap akhir yang kuat, untuk menguji batas kekuatannya sendiri. Tidak hari ini, David tidak ingin ada kejutan di pelelangan. Lelang ini akan terlalu penting baginya. Itu harus dilakukan dengan cepat. David tidak menoleh ke belakang, dan segera mengaktifkan pedang pemecah kejahatan di punggungnya. Aura pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan padat dari celah di kotak pedang, beberapa di antaranya digunakan untuk memblokir Jared, dan bagian lainnya membuat jalan memutar dan berlari langsung ke arah Luka. Dia ingin menahan langkah orang tua itu. Menyerang Luka tidak diragukan lagi merupakan cara yang paling efektif. Jared juga merasakan munculnya energi pedang. Yang mengejutkannya adalah ketajaman ki pedang kecil ini. Memikirkannya sebagai tingkat tertinggi tahap akhir yang kuat, ketika menghadapi ki pedang kecil ini, dia bisa merasakan sakit kesemutan di kulitnya. Jangan biarkan energi pedang menyentuh tubuh, Jared melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan menghentikan energi pedang yang mengalir ke arahnya. Bagus. Meskipun ki pedang ini tajam, penggunanya tidak kuat, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Tepat ketika Jared hendak menarik napas lega, saya tiba-tiba terkejut. Tidak baik, tuan muda dalam bahaya. Ki pedang ini terlalu tajam, jika mengenai tuan muda, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jared terkejut di mana-mana, dan dia tidak peduli lagi dengan David, tubuhnya menghilang di tempat dalam sekejap, dan muncul di samping Luka dalam sekejap mata. Saat ini, Luka sudah ketakutan. Ki pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dari ki pedang kecil ini, dia merasakan ancaman kematian. Ini bukan lelucon, tapi krisis kematian yang nyata. Pedang pemecah kejahatan dapat memotong segalanya di dunia, apakah itu hanya lelucon? Bahkan jika orang kuat di Saint Realm dipotong, Evil Breaking Sword dapat dengan mudah menembus tubuh suci. Saya melihat Luka berdiri di sana dalam keadaan linglung, tubuhnya gemetar hebat, dan masih ada genangan air di bawah kakinya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kematian yang begitu dekat. Saya takut untuk buang air kecil secara langsung. Jared datang ke sisi tuan mudanya, menginjak kakinya, momentumnya menyebar, dan semua energi pedang di sekitarnya terhempas. Setelah kehilangan berkah dari kekuatan David, energi pedang-pedang Poxy dengan cepat menghilang di udara. Krisis kematian menghilang saat energi pedang menghilang. Luka juga perlahan kembali ke kenyataan. Matanya langsung menatap David di tangga.
Namun, tidak ada bayangan David sekarang. Paman Jared, bagaimana dengan anak itu? Luka bertanya dengan wajah muram. Puan, dia sudah pergi, jawab Jared. Ketika berbalik untuk menyelamatkan Luka, Jared merasa bahwa David telah pergi dengan cepat. Dia tidak punya waktu untuk menghentikannya saat itu. Serangan David terhadap Luka awalnya untuk menahan Jared agar dia bisa melarikan diri. Dia juga tidak benar-benar ingin menyerang Luka. Kalau tidak, bahkan jika Luka selamat, dia akan terluka parah. Bab 1593, tidak dapat diterima. Apa rasanya? Itu bau. Luka tiba-tiba mencium bau urin yang busuk, dan dengan cepat mencubit hidungnya dengan tangannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, mencari sumber bau busuk itu. Akhirnya, ketika dia membenamkan kepalanya, dia melihat genangan air di bawah kakinya. Ini, milikmu sendiri. Dia mendongak lagi pada ekspresi tertegun di sekitarnya. Wajah Carter langsung menjadi pucat. Pewaris pertama keluarga Stone, calon kepala keluarga Stone, ditakuti oleh bocah tak dikenal, di bawah pengawasan begitu banyak orang. Pada saat ini, Luka merasakan penghinaan dan kemarahan di hatinya langsung ke atas kepalanya, matanya merah, dia terhuyung-huyung, dan hampir pingsan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Begitu berita hari ini keluar, wajah apa yang dia miliki untuk terus menjadi pewaris pertama keluarga Stone? Apa pendapat keluarga Stone tentang dia? Apa yang akan dipikirkan orang luar tentang dia? Ini bukan hanya memalukan bagi Luka saja, tetapi juga memalukan bagi seluruh keluarga Stone. Bahkan jika dia menjadi kepala keluarga Stone di masa depan, dan mencapai tingkat suci atau bahkan tingkat raja suci, itu tidak akan dapat menghilangkan fakta bahwa dia takut buang air kecil. Apa yang terjadi hari ini akan mengikutinya selama sisa hidupnya, memakukannya ke tiang rasa malu selama sisa hidupnya. Apa yang harus dilakukan? Luka berpikir dengan panik. Jika masalah ini keluar, hidupnya benar-benar berakhir. Tidak, jangan biarkan ini terjadi. Luka ingin membunuh semua orang di tempat kejadian sekarang, tidak meninggalkan siapapun, sehingga apa yang terjadi hari ini tidak akan tersebar. Tapi setelah hanya beberapa saat, dia menepis gagasan itu. Bukan karena Luka menemukannya dengan hati nurani, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Jared hanyalah pemain tingkat tertinggi yang terlambat, jadi tidak mungkin untuk diam-diam membunuh begitu banyak pemain tingkat tertinggi tahap awal dan 2 ahli tingkat menengah. Ini sangat dekat dengan perusahaan perdagangan kornukopia. Jika perusahaan perdagangan kornukopia khawatir, fakta bahwa Luka takut buang air kecil akan diketahui ke seluruh benua ilahi tengah besok, dan segera akan menyebar ke seluruh Starvoid Realm. Maka sama sekali tidak ada ruang untuk bermanuver. Dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang di Starvoid Realm sebelum dan sesudah makan malam. Luka tidak bisa membiarkan ini terjadi apapun yang terjadi. Dari saat David memukul mundur Luka dengan serangannya, hingga saat dia mendesak pedang Poxy untuk melepaskan energi pedang, lalu kabur dan pergi, semuanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang seluruh lantai 9 masih linglung. Mereka mengira itu adalah anak paling tidak mencolok yang seharusnya dihancurkan oleh alam. Tidak hanya melarikan diri dengan aman di tangan pembangkit tenaga listrik tahap akhir tertinggi dari keluarga Stone, tetapi juga menakuti pewaris pertama keluarga Stone hingga mengalami inkontinensia. Itu hampir menyegarkan 3 pandangan semua orang yang hadir. Keluarga besar seperti keluarga Stone, belum lagi di benua ilahi tengah, bahkan di seluruh Astral Void Realm, menempati peringkat pertama. Alhasil, pewaris pertama mereka, calon kepala keluarga, apakah ini menjanjikan? Pantas saja tidak membuat orang tertawa terbahak-bahak jika menyebar. Pada saat yang sama, orang-orang ini juga meratapi kekuatan David di dalam hati mereka. Meskipun energi pedang tak terlihat barusan tidak menargetkan mereka, tapi semua orang bisa merasakan bahaya dari benda itu. Pasti tidak mudah untuk menakut-nakuti ahli waris pertama dari keluarga besar. Beberapa wanita muda sekarang menatap kosong ke tempat David pergi. Mereka menyesalinya. Jika dia tahu bahwa David memiliki kekuatan yang begitu kuat, dia seharusnya pergi untuk memulai percakapan sejak lama. Nah sekarang, orang itu pergi tanpa menanyakan nama atau informasi kontaknya. Di mana saya dapat menemukan mereka? Sayang sekali. Navis Crimson, saudari junior di sebelah Robert, menatap tangga dengan mata bersemangat. Dia bergumam dalam hati, pria ini sangat tampan dan kuat, aku sangat ingin mengenalnya dan berteman dengannya. Saat ini, David sudah pergi jauh. Dia sangat ingin pergi, jadi dia tidak memperhatikan apa yang ada di belakangnya. Jika itu benar-benar terjerat oleh lelaki tua itu di tahap akhir dari tingkat tertinggi. Jika Anda tidak ingin bertarung, Anda harus bertarung. Tunggu sampai pelelangan selesai dan tingkatkan kekuatanmu. Tidak peduli betapa beraninya Luka datang mengganggunya tanpa henti. David juga tidak keberatan menyingkirkannya. Bagaimanapun, membunuh Carter, pewaris kedua dari keluarga Stone, telah membuat mustahil untuk berdamai dengan keluarga Stone, dan tidak masalah jika dia membunuh yang lain.
Melihat waktu, itu masih sekitar 1 jam lagi, dan David tidak ingin mencari tempat lain untuk menunggu, agar tidak terjadi kecelakaan lagi. Dia langsung pergi ke tempat perusahaan tumpah ruah mengadakan pelelangan. Lelang ini merupakan langkah yang relatif besar oleh perusahaan perdagangan kornukopia selama bertahun-tahun. Itu diadakan untuk memulihkan beberapa mantan pelanggan lama. Butuh waktu lama untuk mempersiapkannya, banyak tamu yang diundang, skalanya besar, dan harta yang dihasilkan juga sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa perusahaan tumpah ruah telah menghabiskan banyak uang saat ini. Itu pasti akan mendapatkan kembali beberapa reputasi sebelumnya. Ketika David tiba, orang-orang sudah memasuki situs lelang dengan undangan satu demi satu. Karena seseorang masuk, mengapa dia ragu? Berjalan menuju pintu masuk pelelangan. Begitu sampai di pintu masuk, David dihentikan oleh para penjaga. "Tuan, tolong tunjukkan saya kartu undangan." David menyerahkan kartu undangan yang diberikan Darwin padanya. Penjaga memeriksanya sekali, dan setelah memastikan tidak ada masalah, dia mengembalikan undangan dan berkata dengan sopan, "Tuan, silakan masuk." Dan membuat isyarat tolong. Menarik undangan, David melangkah ke tempat pelelangan, menunggu pelelangan dimulai. Sisi lain, Luka menemukan bahwa cairan berbau busuk itu tertinggal sendiri. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia takut untuk buang air kecil oleh anak itu sekarang. "Saya tidak bisa menerima kenyataan ini untuk sementara waktu." Dia ingin membunuh semua orang yang hadir, tetapi tidak bisa. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata, siapapun yang berani mengungkapkan satu kata pun tentang masalah hari ini akan diburu tanpa henti oleh keluarga Stone saya sampai 9 klan punah. Jared juga melepaskan aura tahap akhir dari kelas tertinggi, mengejutkan penonton. "Jangan khawatir, Tuan Stone, kami tidak akan pernah mengungkapkan apa yang terjadi hari ini. Aku tidak melihat apa-apa. Aku belum melihat Tuan Stone sama sekali hari ini." Semua orang berbicara. Jika insiden hari ini keluar, itu pasti akan menjadi berita besar setingkat gempa. Sayang sekali mereka tidak berani menyinggung keluarga Stone. Di mana pijakan mereka di benua ilahi tengah? Ketika Luka pertama kali muncul, dia pasti pria paling mempesona di antara penonton. Para wanita muda di lantai 9 semuanya menunjukkan mata ingin tahu. Setelah mengetahui identitas Luka, keingintahuan berubah menjadi kekaguman lagi. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa selain jijik dan jijik di mata mereka. Pewaris pertama dari sebuah keluarga besar, calon kepala keluarga, sebenarnya ditakuti oleh seorang pemuda yang kurang dikenal, tidak peduli seberapa mulia statusnya, citranya tidak dapat diperbaiki. Orang seperti itu tidak akan pernah dikenali oleh mereka. Meskipun dia tidak berani berbicara, bahkan berani mencubit hidungnya, karena paksaan dan tekanan dari pihak lain, dia sudah mencibir luka di dalam hatinya. Sebaliknya, gambar David menjadi lebih tinggi. Anak ini tidak hanya tampan, tetapi juga sangat kuat. Setelah Luka mengungkap identitasnya sebagai pewaris pertama keluarga Stone, dia sama sekali tidak takut padanya. Bahkan dalam kasus pembangkit tenaga listrik tahap akhir di tingkat tertinggi, dia pergi tanpa cedera, dan bahkan menakuti Luka untuk buang air kecil. Tidak semua orang bisa mencapai rekor seperti ini. Bab 1594, Grup Navis Crimson. Semua orang di lantai 9 ingin segera keluar dari sini. Karena genangan air yang ditinggalkan oleh Luka sangat bau. Semua orang bahkan tidak berani mencubit hidungnya sekarang, mereka hanya bisa menahan bau menjijikkan, karena takut menyentuh titik sensitif satu sama lain, lalu membunuh orang. Jika itu dibunuh oleh keluarga Stone, mereka bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk memperbaiki keluhan mereka. Keluarga tidak akan mengambil risiko dimusnahkan untuk membuat keputusan bagi mereka. Jadi Luka tidak berbicara. Tidak ada yang berani mengambil tindakan apapun. Lantai 9 menjadi sunyi, dan jarum bisa terdengar. Itu seperti ini untuk sementara waktu. Luka akhirnya berbicara. "Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Jangan berpikir bahwa saya tidak akan dapat mengetahui apakah Anda melakukan gerakan kecil secara rahasia. Saya akan menyelidiki identitas semua orang. Anda di sini. Setelah berita di sini hari ini keluar, kami akan memberitahu Anda bahwa kekuatan keluarga Stone tidak akan meledak. Anda harus jelas bahwa masalah hari ini bukan hanya tentang saya, Luka, tetapi tentang seluruh keluarga Stone. Seberapa serius konsekuensi dari kebocoran itu? Anda harus mengerti." Setelah berbicara, Luka melirik orang-orang di sekitarnya, seolah ingin mengingat semua penampilan mereka. Orang-orang yang tertangkap oleh tatapannya menundukkan kepala tanpa sadar, tidak berani menatapnya. Kemudian Luka berkata lagi, "Paman Jared, ayo pergi." Kemudian dia memimpin dalam melangkah pergi. Jared mengikuti dari belakang. Sampai Luka menghilang di lantai 9. Yang lainnya secara kolektif menghela nafas lega. Pewaris garis pertama dari keluarga Stone, ditambah pelindung tahap akhir dari kelas tertinggi. Tekanannya masih cukup tinggi. Semua orang memahaminya dengan sangat baik.
Jika mereka tidak memiliki cukup orang hari ini, dan ada banyak kekuatan tempur tingkat tertinggi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Baru saja Luka dengan jelas menunjukkan niat membunuhnya, dia pasti ingin membunuh mereka semua, agar tidak membocorkan apa yang terjadi hari ini. Baru kemudian saya mengetahui bahwa saya tidak dapat melakukannya, jadi saya menyerah. Jika ada pembangkit tenaga listrik tahap akhir tertinggi lainnya di sampingnya, Luka pasti tidak akan membiarkan semua orang pergi. Tidak lama kemudian, salah satu dari tingkat menengah tertinggi berdiri dan berkata, semuanya, keluarga seperti apa keluarga Stone? Semua orang tahu bahwa tidak hanya bertanggung jawab atas bank komersial Dingsheng, salah satu dari 5 perusahaan komersial besar, dan memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga bergantung pada keluarga Stone. Monster besar bukanlah sesuatu yang dapat kami provokasi, dan tolong rahasiakan masalah hari ini, jika tidak semua orang akan mendapat masalah, dan jika ada yang ingin mati, jangan melibatkan semua orang. Tuanku benar, Tuan Stone, sebagai pewaris pertama keluarga Stone dan calon kepala keluarga, dapat sepenuhnya mewakili seluruh keluarga Stone. Selain itu, Carter, pewaris kedua keluarga Stone, meninggal untuk tidak ada alasan baru-baru ini, dan pembunuhnya belum ditemukan. Keluarga Stone dalam keadaan marah yang tidak bisa dilampiaskan. Jika ada yang memukulnya sekarang, dijamin tidak akan ada mayat, bahkan anggota keluarga pun bisa tidak terhindar. Harap tutup mulut. Tahap awal tingkat tertinggi berlanjut. Ini tentang kekayaan dan kehidupanmu sendiri. Semua orang bukan orang bodoh. Aku percaya semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Masalah hari ini pasti busuk di perut. Tidak peduli seberapa baik hubungannya, kamu tidak boleh mengatakannya. Kalau tidak, jika itu bocor, keluarga Stone akan memulai ketika Anda marah, tidak ada yang bisa menanggung konsekuensinya. Kelas tertinggi lainnya juga berkata. Orang ini adalah sesepuh dari pemuda yang baru saja berselisih dengan Gerard. Dua ujian tengah semester tertinggi keduanya berbicara, dan yang lainnya mengikuti, berjanji bahwa mereka tidak akan pernah berbicara. Setelah pada dasarnya semua orang di setiap meja selesai membuat janji, saatnya semua orang pergi. Tidak ada yang akan menceritakan apa yang terjadi hari ini. Bagaimanapun, itu terkait dengan kehidupan dirinya dan kekuatan di belakangnya. Keluarga Stone benar-benar tidak mampu mengacaukan mereka. Pada saat ini Navis Crimson tiba-tiba berdiri dan berkata, Lansia, saya memiliki kalimat yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Gadis kecil, jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa mengatakannya secara langsung. Saya pikir kita semua di sini sekarang duduk di perahu yang sama. Begitu perahu terbalik, tidak ada yang sendirian. Setiap orang harus menambahkan teman. Jika sesuatu terjadi, akan lebih mudah untuk menghubungi dan berkomunikasi, atau saling mengingatkan, semua orang. Bagaimana pendapat para senior? Kata Navis Crimson. Kata-katanya membangunkan sebagian besar orang yang hadir. Terutama pembangkit tenaga listrik tertinggi di antara mereka. Mereka semua sangat ingin meninggalkan tempat ini. Tidak memikirkan tingkat ini, mengapa Anda bisa pergi hidup-hidup hari ini? Itu jelas bukan hati nurani Luka. Tetapi karena dia tidak cukup kuat sekarang. Ketika Luka kembali ke keluarga dan memiliki kekuatan yang cukup, akankah dia diam-diam membunuh semua yang hadir satu persatu? Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia dengan cara yang paling aman. Kemungkinan Luka melakukan ini tidak hanya mungkin, tetapi juga sangat tinggi. Jika semua orang dipisahkan seperti ini hari ini, tidak akan ada informasi kontak. Lebih mudah bagi Luka untuk menyelesaikannya secara diam-diam. Jika Anda menambahkan metode kontak, itu akan berbeda. Jika terjadi kesalahan dengan Luka, semua orang dapat menghubungi satu sama lain dan merilis berita hari ini. Setelah Luka mengetahuinya, demi reputasi dirinya dan keluarga Stone, dia tidak boleh berani melakukan apapun lagi. Ini jelas merupakan cara terbaik untuk membatasi Luka. Kata-kata Navis Crimson dapat dikatakan telah membantu semua orang memberikan bantuan yang besar. Tentu saja dia membantu dirinya sendiri. Gadis kecil, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tanya salah satu tetua di tengah kelas tertinggi. Orang tua ini, nama saya Navis Crimson, dan saya berasal dari Sekte Api Hitam, jawab Navis Crimson. Sekte Api Hitam, tapi Sekte Api Hitam di Sisya Starfield. Lelaki tua itu berpikir sejenak dan bertanya. Tepat, kakek tahu tentang Sekte Api Hitam kita. Aku tahu, aku tahu. Aku pernah lewat sana sebelumnya dan mendengar tentang api hitammu. Lalu jika lelaki tua itu melewati Sisya lagi di masa depan, dia harus datang ke Sekte Api Hitam saya sebagai tamu. Navis Crimson mengundang. Karena Nona Crimson telah mengirim undangan, saya pasti akan datang ketika saya punya waktu. Itu kesepakatan. Itu kesepakatan. Nona Crimson, saya memiliki kesempatan untuk datang ke Sekte Api Hitam sebagai tamu. Saya ingin tahu apakah Nona Crimson menyambut Anda. Kata seorang pria parubaya pada tahap awal kelas tertinggi. Tentu saja sama-sama, Paman, ingatlah untuk datang. Navis Crimson menjawab sambil tersenyum. Oke, maka kita telah membuat kesepakatan. Aku akan datang mengunjungi Sekte Api Hitam nanti.
Aku ingin melihat siapa yang bisa mengolah gadis yang menyenangkan sepertimu. Pria besar itu tertawa dan berkata. Kecuali untuk kelompok yang baru saja mengalami konflik dengan Geralt, semua orang yang hadir berbicara satu demi satu, menyatakan bahwa mereka akan mengunjungi api hitam jika mereka memiliki kesempatan. Navis Crimson segera menjadi hewan peliharaan grup semua orang. Apa yang baru saja dia katakan berdampak besar pada semua orang, bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mungkin telah menyelamatkan hidup semua orang. Ini membuat orang-orang hadir, semakin mereka memandang Navis Crimson, semakin mereka menyukainya. Dua tetua tingkat tertinggi tahap awal di sampingnya juga mengacungkan jempol pada Navis Crimson. Setelah beberapa basa-basi, semua orang menambahkan teman dan pergi. Adapun mengapa Anda ingin menambah teman? Tak perlu dikatakan, semua orang tahu itu dengan baik. Bab 1595, mengubah rencana. Tidak jauh dari kedai, sudut yang relatif tersembunyi. Luka sedang menunggu Jared di sini. Ternyata mereka tidak pergi jauh setelah mereka pergi, tetapi mengirim Jared kembali dengan diam-diam untuk menanyakan tentang berita tersebut dan melihat apa yang akan mereka diskusikan. Luka memang berencana membuat mereka semua menghilang satu persatu secara perlahan. Orang-orang ini abadi, dan tidak peduli seberapa tinggi pencapaian dan kekuatan mereka di masa depan, mereka tidak akan pernah merasa nyaman. Semua orang di tempat kejadian yang menyaksikan dia ketakutan hingga tidak bisa menahan diri seperti paku, dipaku dengan kuat ke dalam hati Luka. Membuatnya tidak bisa makan di siang hari dan sulit tidur di malam hari. Hanya dengan mencabut semua paku ini dia dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan dengan percaya diri. Tapi premisnya adalah orang-orang ini tidak boleh dibiarkan membocorkan kejadian hari ini sebelum mereka mati. Pastikan untuk tetap membisu, lalu tunggu diri Anda sendiri untuk menyelesaikannya satu persatu secara perlahan. Jared adalah pembangkit tenaga listrik tahap akhir tertinggi, dia kembali diam-diam tanpa ada yang memperhatikan. Bahkan dua ujian tengah semester tertinggi tidak menyadarinya. Meskipun mereka hanya berjarak sedikit dari Jared. Tapi Jared adalah orang yang telah memupuk kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual mereka masih dalam proses pembuahan. Dari segi persepsi, perbedaan antara kedua belah pihak bahkan tidak sedikit. Luka tidak menunggu lama sebelum Jared kembali. Paman Jared, apa kabar? Apa yang mereka katakan? Tanya Luka. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kekuatan keluarga Stone ada di sana, dan pencegahannya masih sangat kuat. Setelah kami pergi, orang-orang ini semua berbicara satu demi satu, mengatakan bahwa mereka tidak akan membocorkan apa yang terjadi hari ini, dan akan membusuk di hati mereka. Jawab Jared. Itu bagus. Itu sama dengan yang saya pikirkan. Beri mereka 10 keberanian, dan mereka tidak berani membocorkan masalah ini, atau saya akan memusnahkan 9 klan mereka satu persatu. Luka mengangguk dan berkata. Masih sangat puas dengan hasil ini. Dia telah mengingat semua penampilan semua orang yang hadir. Sekarang saya menunggu untuk kembali, menggunakan jaringan intelijen besar keluarga untuk mengetahui identitas orang-orang ini, dan kemudian membiarkan mereka menghilang ke dunia ini satu persatu tanpa ada yang menyadarinya. Namun, Tuan Muda, ketika mereka akan pergi, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada akhirnya, lanjut Jared. Kecelakaan apa? Luka bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak tahu kenapa, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Apa yang dikatakan Jared selanjutnya dapat memengaruhi rencananya selanjutnya. Awalnya, setelah semua orang berjanji untuk tidak mengungkapkan kejadian hari ini, mereka semua siap untuk pergi, tetapi seorang gadis bernama Navis Crimson tiba-tiba meminta mereka untuk menambahkan satu sama lain sebagai teman untuk memudahkan kontak, dan semua orang langsung setuju. Pada akhirnya, mereka semua setuju satu sama lain. Aku pergi setelah menambah teman. Apa, bajingan ini menambah teman satu sama lain? Luka segera bertanya dengan marah. Ya. Awalnya mereka tidak akan menambahkannya, tetapi karena seorang gadis kecil bernama Navis Crimson melompat keluar dan mengatakan sesuatu, mereka menambahkannya, jawab Jared. Dia telah mengikuti Luka selama bertahun-tahun, dapat dikatakan bahwa dia melihatnya tumbuh dewasa. Berdasarkan pemahamannya tentang Tuan Mudanya. Saya pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkan saksi hari ini satu persatu, sehingga saya bisa duduk santai. Jika orang-orang ini semua mati, Jared bahkan memiliki firasat di dalam hatinya. Ketika suatu hari di masa depan, kekuatan Tuan Muda melampaui miliknya, mungkin dia tidak akan melepaskannya. Bagaimanapun, saya adalah salah satu saksinya. Luka lahir di hati Jared. Dia adalah orang yang sangat egois dan kejam. Potensi yang sangat heroik, tapi bukan tuan yang baik. Tentu saja, ini hanya perasaan Jared. Tidak mutlak. Setidaknya untuk saat ini, Luka cukup menghormatinya. Navis Crimson melakukan semua ini. Luka bertanya dengan gigi terkatup. Itu dia. Jika bukan karena dia, orang-orang ini pasti tidak akan menambah teman satu sama lain, Jared membenarkan. Apakah kamu tahu identitas Navis Crimson ini? Orang-orang dari Sekte Api Hitam di Sisha Starfield harus memiliki status tinggi di Sekte Api Hitam. Sekte Api Hitam, Navis Crimson.
Luka diam-diam mengingat kedua nama ini. Pada saat yang sama, saya sangat kesal. Rencana awal mungkin harus diubah. Dia akan membuat orang-orang ini menghilang satu per satu. Sekarang sepertinya itu pasti tidak akan berhasil. Jika seseorang menerima berita dan menyebarkan berita hari ini, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Hanya dengan menyingkirkan semua orang ini sekaligus, rahasianya bisa disimpan. Sepertinya kita harus kembali dan merencanakan dengan hati-hati. Untuk membuat begitu banyak orang menghilang sekaligus, di antara mereka ada hampir 10 kelas tertinggi tahap awal dan 2 kelas tertinggi tingkat menengah, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kita harus menggunakan kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan keluarga. Paman Jared, ayo pergi. Ayo pergi ke pelelangan perusahaan kornukopiya. Ya Tuan. Keduanya berjalan keluar dari sudut satu demi satu dan pergi ke lokasi di mana perusahaan kornukopiya mengadakan pelelangan. David duduk di kursinya sendiri, diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Setiap kartu undangan memiliki nomor kursi yang tertera di atasnya. Setelah mengikuti lelang, Anda hanya perlu mendaftar lalu duduk sesuai nomor. Pada saat ini, David sedikit menyamar, berusaha membuatnya tidak dapat dikenali oleh orang lain. Agar tidak terlihat oleh luka dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Selama dia lolos dari pelelangan ini, dia tidak akan takut pada luka dan Supreme Latte Stage di sekitarnya. Mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan sudah mulai memasuki lokasi terus-menerus, mencari tempat duduk dan duduk. Masih ada setengah jam lagi sebelum lelang dimulai. Situs ini sudah 2/3 penuh. Lokasi David tidak bagus atau bagus, itu milik area tengah. Kursi di sekitarnya sudah penuh dengan orang, namun jaraknya sangat lebar, setiap kursi merupakan ruang tersendiri, dan tidak terlihat ramai. Setengah jam berlalu dengan cepat. Setiap orang yang menerima undangan dari firma kornukopiya telah tiba. Ini adalah pertama kalinya firma kornukopiya membuat langkah besar selama bertahun-tahun, dan dikatakan bahwa banyak harta berharga telah dikeluarkan. Ada segala macam bahan alami dan harta duniawi, serta senjata ilusi. Mereka yang diundang tentu tidak akan melewatkannya. Selain itu, firma kornukopiya juga merupakan salah satu dari 5 firma besar di benua ilahi tengah Gah. Wajah ini masih harus diberikan. Luka dan Jared juga tiba di lokasi lelang, tetapi mereka berada di depan. Undangan yang dipegangnya dikirim oleh perusahaan dagang kornukopiya kepada penanggung jawab perusahaan dagang Dingsheng Distrik Barat. Saat waktunya tiba, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah seperti anak kecil muncul di atas panggung. Itu adalah Suren Thompson, presiden perusahaan perdagangan kornukopiya. Dari sini kita bisa melihat seberapa besar perhatian yang diberikan kornukopiya firm pada lelang ini. Bahkan kepala eksekutif muncul. Belum pernah ada situasi seperti itu sebelumnya, paling banyak wakil presiden muncul dan mengucapkan beberapa patah kata. Orang-orang menyukai Suren Thompson. Itu terkenal di seluruh benua ilahi tengah. Bukan hanya karena identitasnya sebagai inti dari keluarga Thompson dan presiden bank komersial kornukopiya, tetapi juga karena kekuatan Sein Realm setengah langkahnya. Bersambung.